Hai, selamat siang. Nah, kita melanjutkan bahasan kita di video 13 kemarin ya, teman-teman. Jadi tentang studi kasus Fauzi Sukamoto dari paper publikasi. Sebenarnya sudah saya jelaskan secara jelas sih, teman-teman, di video 13 bagi teman-teman yang belum melihat penjelasan dari awal proses Sukamoto sampai perhitungannya, bisa klik link yang ada di atas. Nah, hari ini mungkin saya akan jelaskan di Excel karena kemarin kan agak lompat-lompat ya karena di PPT ya. Jadi lompat-lompat dari rule-nya, kemudian balik lagi ke rumusnya dan lain-lain. Nah, ini coba saya jelaskan dalam satu frame Excel. Oke. Oke, kita pelajari Excel-nya ya teman-teman. Sebenarnya penjelasannya sih hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Cuman itu kan dari PPT 1 ke PPT yang lain karena ada beberapa bagian yang saling terhubung. Seperti janji saya jelaskan di Excel saja supaya satu layar gitu ya, supaya teman-teman mungkin lebih memahami gitu. Kalau ada yang belum memahami di video sebelumnya, di video kali ini bisa lebih memahami studi kasus menggunakan Fauzi Sukamoto. Oke. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama masih ingat ya proses Fauzi itu ada 3 intinya, yaitu falsifikasi, sistem Fauzi inference atau Fauzi inference engine. Kemudian terakhir adalah defalsifikasi. Nah, kali ini kita pakai Sukamoto. Nah, soalnya adalah gitu ya, ada sebuah kasus perusahaan pengen melakukan penilaian kinerja dari karyawannya. Nah, dari situ ada 3 indikator nilai yang dipakai, yaitu tanggung jawab atau K1, kedisiplinan K2, dan yang ketiga adalah faktor pengurang. Faktor pengurang ini adalah salah satu faktor mungkin yang akan mengurangi nilai. Contoh misalnya dia nggak bisa kerja sama tim, dia malas, dia misalnya suka bikin gaduh gitu. Nah, itu akan ada di faktor nilai pengurang. Nah, dari 3 input, ada satu output yang akan dicapai, yaitu keputusan apakah pegawai ini termasuk dalam kinerja sangat buruk, cukup baik, atau sangat baik, gitu ya. Nah, pada proses ini ditanyakan bahwa jika ada seorang karyawan X, nilai variabel K1-nya ini 78, K2-nya 75, K3-nya 81. Outputnya dia masuk di kelas yang mana keputusannya. Nah, kita selesaikan dengan Fauzi Sukamoto. Oke? Nah, proses falsifikasi setelah kita tahu inputannya apa, kemudian anggota himpunan masing-masing variabel apa, kemudian kita menentukan domainnya. Nah, domainnya ini kita tentukan ya, bagi teman-teman yang bertanya bisa melihat video sebelumnya. Kenapa kok domainnya sekian gitu ya? Kenapa kok harus 70 sampai 80, 30 sampai 80? Silakan lihat video sebelumnya. Nah, setelah proses falsifikasi ini selesai, kita setelah domain kita di proses penggambaran kurva di falsifikasi gitu ya. Jadi satu variabel, coba lihat di sini, satu variabel K1 tanggung jawab ini ada 3 anggota himpunan, yaitu buruk, baik, dan sangat baik. Nah, ini saya gambarkan dengan kurva bahu dan trapesium. Apakah harus 2 ini? Tidak. Sekali lagi. Nah, untuk teman-teman yang bingung cara pemilihan kurva, itu bisa lihat di video sebelumnya, yaitu tentang pemilihan kurva di logika Fauzi. Nah, ini digambarkan ya teman-teman, kalau yang buruk ini kan 0 sampai 40. Nah, oke. Karena sesuai domain ya. Kemudian yang baik 30 sampai 80, yang sangat baik ini 70 sampai 100. Kemudian berhubungan dengan yang sebelah kanan. Bu, ini rumusnya dari mana gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan kurva yang kita pakai, teman-teman. Jadi kalau pakai kurva bau ya rumusnya kurva bau. Yang membedakan adalah range domainnya gitu ya. 40, 30 ini range domainnya yang disesuaikan dengan kasus teman-teman. Oke.
Paham ya? Begitu juga K2. Yang perlu diperhatikan adalah K3, teman-teman, karena ini faktor pengurang. Coba perhatikan fokus di domain. Jadi kalau yang sangat baik itu justru range domainnya 0 sampai 40. Tentu saja ya, kalau nilai pengurang berarti kan semakin nilainya kecil semakin bagus. Nah, beda ya dengan K1 sama K2. Ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai teman-teman memberi range domain dari K3 ini kalau sangat baik itu 70 sampai 100. Nah, itu kan sangat membingungkan kan gitu ya, dianggap sangat baik gitu ya. Padahal kalau faktor pengurangnya besar ya itu jelek nanti. Oke. Ketika sudah digambarkan sebuah kurva dan juga masing-masing rumusnya dari kurva itu, kita ke tahap kedua, yaitu proses fuzzy inference engine. Di fuzzy inference engine pada intinya adalah berbasis rule based. Nah, kita beralih ke sini teman-teman. Nah, di sini saya dapatkan 27 rules. Dari mana? Sekali lagi, karena kita masuk di kecerdasan buatan, rulesnya itu banyak sekali caranya. Beberapa caranya bisa berdasarkan pakar, rulesnya bisa berdasarkan pengalaman perusahaan tersebut, bisa berdasarkan kombinasi peluang dari masing-masing input dan output gitu ya. Nah, itu akan diolah gitu ya, kira-kira dikombinasikan jadi berapa rule. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau masih bingung bisa lihat di video sebelumnya. Nah, setelah ini selesai, kita akan hitung masing-masing dari fuzzy set-nya, derajat anggota himpunannya. Nah, di sini ya, K1, K2, K3 dulu ya. Nah, kenapa Bu kok bisa 0,8? Kenapa kok bisa 0,5? Di sini kenapa kok bisa 0 K3-nya? Nah, ini berhubungan dengan rule base-nya, teman-teman. Karena rule base di nomor 1, coba perhatikan nomor 1 ya. Ini sangat baik, kalau K1-nya sangat baik dan sangat baik di variabel K3, keputusannya sangat baik. Nah, 0,8 itu akan dihubungkan dengan soal yang sedang kita cari. K1-nya 78. Silakan petakan derajat keanggotaan 78 di K1 dengan rumus yang sesuai gitu ya. Nah, ini kan sangat baik, berarti pakai rumus yang ini. Maka dari itu X min 70 per 80 dibagi 70. Nah, hasilnya itu 0,8. Begitu juga K2. K2 ini 75. 75 dipetakan dalam derajat keanggotaan K2 yang sangat baik. Nah, berarti ya pakai rumus yang ini. Ketemulah 0,5. Begitu juga K3, teman-teman. K3-nya kan 81. Nah, 81 ini kalau di K3 itu adalah derajat keanggotanya 0 gitu ya. Maka dari itu di sisi 0. Nah, sama seperti sampai ke bawah ya, sampai ke 27 ini terselesaikan dengan baik ya, teman-teman. Dihitung sesuai kurva dan rumusnya. Nah, setelah itu, karena proses fuzzy Tsukamoto itu, defasifikasinya akan menggunakan rata-rata berbobot, kita membutuhkan hasil ini, alfa predikat, kemudian Z, dan juga perkaliannya. Karena rumusnya adalah ini, teman-teman. Nah, ini rumusnya ya, defasifikasi di fuzzy Tsukamoto. Z-nya itu adalah ini sum dari alfa predikat kali ZI dibagi alfa predikat ya, dari semua alfa predikat. Nah, maka dari itu kita butuh alfa predikat. Alfa predikat itu karena ini rule-nya menggunakan N, maka dicari yang min dari 0,8, 0,5 dan 0 ini yang paling kecil adalah 0. Maka dari itu adalah alfa predikatnya 0, sama seperti yang di bawah sampai 27. Kemudian kita nyari Z-nya. Nah, di sini saya berikan rumus supaya teman-teman nggak bingung. Bu, rumusnya ini dari mana? Kok bisa seperti ini? Rumusnya adalah teman-teman melihat yang ada di bagian sini, teman-teman, di bagian keputusan. Nah, di bagian keputusan ini outputnya adalah sangat baik. Berarti teman-teman harus melihat di
sangat baik itu kira-kira gitu ya. Rumusnya apa? Nah, di sangat baik di bagian output ini, nah rumusnya adalah X min 80 dibagi 90 min 80. X ini diganti dengan Z. Oke, ganti dengan Z, Z min 80 dibagi 90 min 80 sama dengan 0. 0 ini dari mana? Dari alfa predikat. Begitu juga ini. Ini outputnya apa yang rule nomor 2? Oh, sangat baik. Yang ketiga, rule-nya adalah mengikuti yang baik. Oh, Z min 60, ini 0,5 hasilnya. Nah, dari sini ketemu Z hasilnya ini, teman-teman. Oke, kemudian perkaliannya tinggal diperkalikan dari Z ke alfa predikat. Step berikutnya adalah menjumlah dari semua alfa predikat dan perkalian alfa predikat kali Z. Akhirnya ketemu 71,8 perkaliannya dan juga alfa predikatnya 1,4. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus Fuzzy Tsukamoto. Kan ini tinggal dibagi ya, teman-teman. Berarti ya 71,8 dibagi 1,4. Hasilnya 51,28. Nah, itu nanti dibawa ke aturan dari perusahaan tersebut. Misalnya punya aturan ini ya, kalau sangat buruk range-nya ini. Kalau 51, tadi 51, berapa teman-teman ya? Oh, 2. Nah, itu masuk di nomor 2, yaitu buruk. Berarti soal yang tadi, kalau misalnya ada sebuah pegawai dengan kriteria K1 gitu ya, yang tanggung jawab, kemudian K2 kedisiplinan dan faktor pengurang ini, berarti dia masuk kategori mana? Masuk kategori yang buruk, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dengan angka yang berbeda, tentu teman-teman sudah bisa mengerjakan sendiri gitu ya. Cukup mudah, dipahami pelan-pelan, pasti nanti teman-teman akan bisa memahami. Nah, untuk evaluasinya di Fuzzy Tsukamoto bisa melihat video sebelumnya. Karena kemarin saya sudah janji jelaskan di satu layar di Excel supaya lebih paham step by step-nya, maka dari itu hari ini saya sudah selesaikan. Nah, nanti Excel-nya saya share ya di link deskripsi. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan komentar di bawah video. Nah, terima kasih untuk hari ini. Salam belajar. Semoga membawa manfaat. Salam sehat selalu.